warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bisalihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hari ini dari pagi sampai detik ini Allah berikan kesehatan yang afiat. Sehat itu apa sih artinya? Kok sering kita dengar kalimat sehat dan afiat? Apa itu sehat? Sehat itu kesehatan jasmani, teman. Tapi kalau afiat itu sehatnya rohani. Makanya ada kalimat Rabbi firli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Itu minta dimaafkan dan minta disehatkan rohaninya. Jadi menyeluruh antara sehat jasmani dan rohani. Wa'afini wa'anni. Jadi gak cuma sehat badan, tapi sehat dari posisi di sini adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan, amin. Kita semuanya sehat jasmani dan rohani. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bisalihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ada makalah dalam Nasahihul Ibad dikatakan bahwa dalam makalahnya Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, salah satu pemuka golongan tabi'in berkata, "Man la adaba lahu la ilma lahu." Orang yang tidak memiliki sopan santun berarti dia tidak memiliki ilmu. Ya, dia tidak berilmu. Jadi kalau ada orang yang tidak memiliki sopan santun berarti dia tidak berilmu. Wa man la sabra lahu la dina lahu. Orang yang tidak sabar berarti dia tidak menghayati agamanya. Ya. Jadi kata Hasan Al-Basri, kalau ada orang yang dia nggak sabar nih, berarti dia tidak menghayati agamanya, tidak mendalami agamanya, tidak memahami agamanya. Wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Dan orang yang tidak memiliki sifat wara' berarti tidak memiliki derajat. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sabar di sini dalam ya dicatat, sabar itu ada 4 macam. Kata siapa? Menurut Hasan Al-Basri di dalam kitab Nasahihul Ibad. Jadi as-sabru 'alal musibah. Pertama yang disebut sabar itu adalah dalam menghadapi musibah. Jadi dia kalau ada musibah ya dia sabar. Ya. Kayak itu disebut as-sabru 'alal musibah, itu pertama. Orang yang sabar terhadap musibah. Yang kedua, as-sabru 'alal masyaqqati, sabar dalam menghadapi kesulitan. Nah, yang kedua itu sabar dalam menghadapi kesulitan. Kalau pertama tadi dalam musibah, tapi kalau yang kedua itu dalam kesulitan. Jadi menghadapi kesulitan. Yang ketiga, as-sabru 'ala ta'ah. Sabarnya dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah. Ya harus sabar. Ya. Yang keempat, as-sabru 'alal ma'siyah. Sabar dan dalam menjauhi maksiat. Nah, jadi 4 hal ini, sabar itu ada di 4 hal. Sabar ketika menghadapi musibah, sabar ketika dalam kesulitan, sabar ketika melaksanakan taat, lagi salat, sabar, biludu, sabar, melakukan segala ketaatan kepada Allah itu harus ada kesabaran. Ya. Terus yang keempatnya, as-sabru 'alal maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat, hal-hal yang membuat kita lalai sama Allah, hal-hal yang berbau kayaknya setan senang banget nih, ya udah jangan dikerjain, sabar. Ya sabar dalam maksiat. Jadi yang dimaksud dengan sifat wara ialah hati-hati tidak suka terhadap barang yang haram, yang makruh dan syubhat, yaitu namanya wara. Jadi kalau dibilang bahwa kata Hasan Al-Basri, siapa orang tidak memiliki wara berarti tidak memiliki derajat, gak punya makom, ya. Jadi dia gak ada derajatnya, dia hina dia. Nah, orang yang hina itu orang yang tidak wara'. Wara' itu artinya hati-hati, ya, gak suka sama yang haram, gak suka sama yang makruh, apalagi yang subhat. Yang subhat tuh masih ragu, ini benar atau tidak, ini dia tinggalin tuh, ini halal haram apa bukan sih,
Itu syubhat tuh. Ya. Nah itu orang-orang yang meninggalkan syubhat itu berarti dia memiliki derajat. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Nah, jadi 4 hal ini adalah kesabaran. Ya sabar. Jadi sabarnya, jadi jangan nanya lagi, Ustadz sabar ini maksudnya gimana? Itu ada 4. As-sabru alal musibah, ketika datang ada musibah tiba-tiba, dia sabar. Yang kedua, sabar alal masyaqqati, sabarnya ketika dalam hal kesulitan. Ya Allah, saya dalam kesulitan nih. Ada masalah kesulitan nih. Nah, dia sabar tuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Juga ada yang ketiga, as-sabru ala ta'ah. Yang ketiga, sabar dalam taat. Salat, wudu, ngaji, nuntut ilmu, sabar. Ngantuk, capek, iya sama, ustadznya juga ngantuk, capek. Tapi sabar, ya. Jangan sampai saya ngantuk, nanti tolong turunin. Oma. Gitu tuh bahasanya tuh. Masih oma masih judulnya oma gitu. Biasanya sampai seminggu tuh judul tuh biasanya. Dan as-sabru 'alal ma'siyah, sabar dalam menghadapi maksiat. Jadi kalau umpama ada kemaksiatan apa, ya udah dia jangan jalanin. Jangan ngerjain maksiat itu. Tapi menyenangkan, udah jangan dikerjain, sabar. Ya, jangan ngelakuin maksiat itu. Ya. Oh, ini melalaikan sama Allah, udah jangan dikerjain yang melalaikan kepada Allah. Nah, itu sabar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan ngebahas lagi bahwa ada satu riwayat makalah bahwa dari Abu Sulaiman Ad-Darani, nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Altiyah radhiyallahu anhu, sedangkan Ad-Darani adalah nama tempat di Damaskus, Syria. Ya, dia meninggal pada tahun 2015 Hijriah. Dia berkata dalam munajatnya, dalam doanya bagus nih ketika dalam berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Sambil bantu share-nya, sambil kata layarnya jangan lupa absen orannya supaya kita nggak rungkat teman-teman. Supaya kuat komalnya. Karena nih kayaknya saya setiap buka komal selalu ada banyak peringatan ya. Nggak tahu kenapa. Terlalu sensitif atau gimana saya nggak ngerti, atau ada orang-orang yang sudah banyak melaporkan gitu. Oke, doanya bagaimana dia ini? Ilahi la in talabtani bi dzambi la atlubannaka bi afwika wa la in talabtani bi bukhli la atlubannaka bi sakhatika wa la in adkhaltani annar la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Ada kalimat doanya gini, wahai Tuhanku, apabila engkau mencariku karena dosaku, niscaya aku akan mencari pintu maafmu. Gitu. Jadi dia berdoa, ya Allah, wahai Tuhanku, apabila engkau mencari karena dosaku, ya mencariku karena dosaku, niscaya aku akan mencari pintu maafmu ya Allah. Dan apabila engkau mencariku karena kekikiranku, karena kepelitanku, niscaya aku akan mencari kemurahanmu ya Allah. Dan apabila engkau memasukkan aku ke dalam neraka, niscaya akan kuberitahukan kepada ahli neraka bahwa aku mencintaimu ya Allah. Jadi ini doa orang-orang yang memang sudah dekat kepada Allah levelnya. Jadi kalau aku dimasukkan ke neraka tidak apa-apa ya Allah. Dan akan aku beritakan kepada ahli neraka bahwa aku adalah mencintaimu ya Allah. Akan keren tuh kayak gitu teman-teman. Ya. Walaupun dia dimasukkan ke neraka tidak masalah. Tapi akan aku beritakan kepada ahli neraka, penduduk neraka bahwa aku sangat mencintaimu ya Allah. Ya. Itu karena dari saking mahabbahnya kepada Allah luar biasa. Qila dikatakan juga as'adun nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi. Dikatakan bahwa manusia yang paling bahagia ialah siapa sih manusia yang paling bahagia? Orang yang memiliki hati yang mengetahui bahwa Allah selalu bersamanya. Itu orang yang paling bahagia. Jadi orang yang paling bahagia itu adalah qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang memiliki hati yang mengetahui bahwa Allah selalu bersamanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saudara. Dan juga memiliki jiwa yang sangat sabar. Orang yang sangat bahagia. Jiwanya sabar. Terus apa lagi? Qana'atun bima fil yadi.
dan rela atas apa yang ia miliki. Nah, qanaah itu artinya apa? Penerimaan pemberian dari Allah, dia menerima tuh atas apapun yang sudah Allah tentukan dengan senang hati. Ya, dia nggak pernah ngeluh, nggak pernah gemeringsing. Udah qanaah, dia menerima segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Ya, itu namanya qanaah. Dan di sini ada makalah lagi, innama halaka man halaka qablakum bisalasi khisalin. Kata Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu mengatakan, apa kata dia? Innama halaka man halaka qablakum bisalasi khisalin. Sesungguhnya penyebab rusaknya orang-orang sebelum kamu itu ada 3 perkara. Jadi kalau pengen tahu ada rusaknya sebelum kita, katanya, sebelum kita semuanya itu ada kerusakan itu di dalam diri itu karena 3 perkara. Apa itu? Pertama, bifudulil kalami wa fudulit ta'ami wa fudulin manami. Apa itu pertama? Karena terlalu banyak bicara. Itu bikin rusak. Ya, udah beleng-beleng, gak punya apa-apa, banyak omong lagi. Nah itu, karena orang banyak omong pasti banyak salahnya. Ya. Yang kedua karena terlalu banyak makan. Nah tuh, mana yang banyak makan tuh, yang udah jadi belatung mana tuh? Ya, ini bukan kata saya, ya. Bukan kata saya. Ibrahim An-Nakhai mengatakan gitu. Ya wa fudulit ta'ami, banyak makan. Ya, itu bikin hancur tuh, bikin binasa. Ya. Terus apa lagi? Di sini juga dikatakan bahwa yang ketiga itu wa fudulin manami. Banyak tidur, ya. Nah, itu banyak tidur. Dikit-dikit kerjaannya cuma tidur doang. Itu bikin hancur, bikin binasa, bikin rusak. Maka hindari itu, banyak bicara, terus banyak makan, apalagi banyak tidur. Hindari, itu dapat membinasakan. Ya. Dan dikatakan juga di Nasaihil Ibad, Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan sebagai berikut, Tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukahu. Ya, tatrukahu. Wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Ya. Sesungguhnya bahagia orang yang meninggalkan harta sebelum harta itu meninggalkannya. Ya, orang itu sangat bahagia ketika dia meninggalkan harta sebelum harta itu meninggalkan dia. Artinya apa? Dia itu nggak terlalu terikat sama dunia hatinya. Dianggap dunia ini cuma titipan dan dia nggak sampai ke dalam hati itu dunia. Dunia ini hanya dari Allah, ini hanya sementara dan dia titipan saja. Ya, dia rela tuh. Apa sih yang saya bawa? Orang saya nggak punya apa-apa. Ya, maka di situ beruntung sekali orang yang kayak gitu. Nggak terikat sama dunia. Ada tidak ada yang penting, kalaupun toh ada, semakin membuat diri lebih dekat kepada Allah. Gitu ya. Itu yang namanya orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Terus wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Dan juga dia membangun kuburan sebelum dia memasukinya. Artinya apa? Dia tahu dia bakalan meninggal. Dia tahu bakalan dia meninggal. Maka dia persiapkan dirinya untuk menghadapi kematian itu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara dia banyak bertobat. Dengan cara apa? Dia mempersiapkan untuk urusan akhirat. Gitu loh. Nah, seperti itu. Ya. Jadi bukan dia itu malah lupa bahwa dia bakalan masuk ke dalam kuburan. Maka dia persiapkan tuh. Kalau dia bakalan masuk kuburan, dia persiapkan dirinya. Saya nggak pengen nyusahin orang. Saya pengen baik sama semua orang. Kenapa? Karena dia bakalan dikubur. Dia ngelakuin ibadah yang dia tahu dan dia terus memperbanyak ilmu pengetahuan, belajar, nuntut ilmu. Karena semuanya pasti akan mati dan dia merasa dirinya pasti mati. Nah, dia persiapkan itu semuanya. Kan gitu. Terus apa? Wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Ya. Dan dia meridhai Tuhannya sebelum dia menemuinya. Dia ridho atas ketetapan yang sudah diberikan sama Allah. Dia ridho, ya, menerima segala sesuatunya sebelum dia berjumpa sama Allah. Nah, itu orang-orang yang tenang, orang-orang yang bahagia.
Orang-orang yang beruntung, ya. Dia bahagia, beruntung. Kenapa? Dia sudah ridha atas ketetapan yang sudah Allah gariskan. Sebelum dia berjumpa dengan Allah. Nah, 3 hal ini ya dianggap orang yang sangat bahagia. Meninggalkan harta sebelum harta itu meninggalkan dia. Ya. Dan dia tahu bahwa ketika dia lagi sukses, lagi jaya, ini akan berlalu kok. Apa? Masa tua, masa muda. Ya dia nggak lupa dia akan terjadi masa tua. Maka saat masa mudanya dia lakukan kebaikan-kebaikan. Lagi banyak duit, lagi pekerja yang luar biasa, lagi posisi lagi nyaman-nyamannya. Nah, karena dia posisi tahu di posisi itu, maka dia mempersiapkan diri ya bahwa ini akan berlalu semuanya. Maka pada saat saya lagi jaya, lagi sukses, saya nggak lupa bahwa ini akan berlalu. Maka supaya saya ini pada saat sukses-suksesnya saya ingat sama orang-orang di bawah saya bantu mereka. Ya, jangan sampai nanti ya Allah dulu saya sukses, kalau dulu saya sukses mungkin saya bantu, udah telat, ngomongnya telat. Harusnya ya, pada saat lagi sukses nggak lupa bahwa dia bakalan juga akan jadi orang yang susah. Dunia itu berputar. Lagi sukses, lagi posisi dia kondisi apa? Kondisi masa mudanya. Jangan sampai masa mudanya terbuang sia-sia. Ya. Nah, dia lakukan yang terbaik di masa muda itu. Karena dia tahu dirinya dia bakalan tua. Maka semasa mudanya selalu melakukan ibadah. Ya, seperti itu. Terus dia juga ridha atas ketetapan yang sudah Allah berikan apapun itu. Jadi sebelum harta meninggalkan maksudnya sebelum dia posisinya jadi orang miskin. Ya, dia lakukan. Bangun kuburan sebelum masukinya maksudnya beramal saleh sebelum mati. Kan gitu. Terus meridhai Tuhannya yakni dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Jadi sebelum dia berjumpa sama Allah, dia udah ridha atas ketetapan. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan hari ini menjadi tanda bahwa kita ridha atas ketetapan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan itu harus jadi pelajaran penting untuk kita semuanya teman-teman. Makanya belajar untuk bisa menjadi hati yang selalu tenang. Ya. Dan jangan pernah merasa apa ya, kalau bahasa kita tuh jangan pernah sedih. Ya. Jangan pernah bersedih ketika apapun yang hilang dari diri kita. Ya. Kenapa? Akan kembali lagi dalam wujud yang lain kok. Sesuatu yang hilang dalam diri kita itu pasti. Apapun yang sudah hilang dari diri kita itu pasti akan kembali untuk yang lebih baik lagi. Dan dengan bentuk rupa yang lain. Apapun itu. Jadi jangan pernah takut kehilangan. Jangan pernah takut kehilangan. Apapun itu. Harta, benda, ya. Apapun itu. Jadi kehilangan itu adalah bagian tak terhindar dari kehidupan ini teman. Ya. Jadi kehilangan adalah bagian yang tak bisa kita hindari dari kehidupan ini. Kita yang akan meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan kita. Apapun itu. Baik dia suami, istri, anak, ayah, orang tua, harta, benda. Ya, itu kehilangan itu bagian dari kehidupan yang nggak bisa kita hindarkan. Nah, jadi setiap manusia pasti pernah merasakan perpisahan, pernah merasakan kegagalan, atau bahkan kehilangan sesuatu yang ia cintai. Makanya dalam setiap kehilangan selalu tersembunyi pelajaran. Ya, selalu tersembunyi pelajaran dan ada makna yang lebih dalam dari kehilangan itu. Makanya kalimatnya apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud yang lain. Mengingatkan kita bahwa alam semesta tidak pernah benar-benar mengambil tanpa memberi. Itu alam. Ya. Jadi mengingatkan kita bahwa alam semesta ini nggak pernah benar-benar mengambil tanpa memberi. Mungkin yang kembali bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam bentuk yang membuat kita lebih kuat, lebih matang, bahkan lebih siap menghadapi kehidupan. Nah, seringkali manusia terlalu terikat pada bentuk, ada orang, ada benda, atau situasi. Sehingga ketika sesuatu pergi yang terasa hanya kehampaan. Kan itu pada saat pergi kehampaan yang terjadi. Padahal kehidupan itu bekerja dengan cara yang misterius. Kehilangan seseorang bisa mengajarkan arti kesabaran dan keikhlasan. Ya diganti dengan hati yang sabar, hati yang ikhlas.
gagal seumpama dalam pekerjaan, bisa membuka jalan menuju kesempatan baru yang lebih sesuai. Bahkan kehilangan kepercayaan juga bisa menjadi awal dari perjalanan menemukan makna diri. Nah, semua itu adalah pengembalian dalam bentuk yang berbeda, yang hanya bisa dipahami oleh hati yang lapang dan pikiran yang jernih, teman-teman. Maka daripada terus berduka atas apa yang telah pergi, maka belajarlah untuk percaya pada proses kehidupan. Ya. Maka itulah, setiap kehilangan bukanlah akhir. Kesuksesan hanya lahiriah saja. Ya. Kita menghafal begitu banyak strategi untuk mengumpulkan harta, meningkatkan kedudukan, dan memperindah penampilan agar terlihat pantas di hadapan manusia lain. Itu yang kita layani, betul nggak? Yang kita lagi kerjakan sekarang. Setiap hari tubuh kita dimanjakan oleh makanan-makanan yang enak, pakaian-pakaian yang indah, ya, dan berbagai fasilitas yang memastikan kita terlihat baik di mata luar. Tapi di balik semua itu, seringkali kita lupa bahwa diri kita bukan hanya apa yang tampak di cermin. Ada bagian terdalam dari diri kita yang tidak pernah ikut diperhatikan. Ya, meski ya, dia itu adalah sumber padahal dari semua rasa hidup itu sendiri. Apa itu ruh? Ruh itu adalah rumah dari segala harapan, teman-teman. Ya. Ruh itu dari segala harapan, luka, makna, dan keyakinan. Dia tidak mengenal ukuran kekayaan, tidak tunduk pada standar kecantikan, dan tidak pernah menuntut penilaian dari siapapun dan dari apapun. Tapi dia dapat merintih dalam kesunyian bila kita terlalu sibuk mengejar hal yang fana. Saat tubuh begitu lihai dipenuhi, jiwa justru menjadi rapuh tanpa pernah diberi santapan. Saat pakaian menutup kulit kita, batin justru tetap telanjang, menanti kehangatan yang tak kunjung datang. Lalu apakah keberhasilan sejati memang hanya diukur dari apa yang bisa disentuh mata, dilihat mata? Ya. Pertama, memberi makan jiwa seperti memberi arah pada langkah kita, teman-teman. Ya. Tubuh ini membuat kita bergerak, tapi jiwalah yang menentukan kita hendak kemana. Maka jika tubuh kenyang, namun jiwa kelaparan, langkah kita hanya akan berputar di tempat saja, di situ-situ saja. Mengejar yang sama tanpa pernah merasa cukup. Menghidupkan jiwa berarti memberi hidup pada tujuan yang lebih tinggi dari sekedar bertahan hidup, teman-teman. Yang kedua, keindahan sejati itu selalu tumbuh dari dalam. Ingat itu. Keindahan sejati selalu tumbuh dari dalam. Baju terbaik sekalipun tidak akan mampu menutupi kekosongan dalam batin kita. Keanggunan jiwa memancar bukan dari apa yang kita kenakan, teman-teman, tapi dari kedalaman rasa, dari ketulusan pikir, dan juga kelapangan hati saat menerima diri sebagaimana adanya. Ketika bagian terdalam kita terisi cahaya, penampilan pun menjadi sekedar pelengkap yang tidak lagi perlu diperjuangkan berlebihan. Yang ketiga, waktu untuk batin adalah hak yang tidak boleh dirampas, teman-teman. Ya, waktu untuk batin adalah hak yang tidak boleh dirampas. Maka dalam hiruk pikuk mengejar masa depan, kita sering lupa berhenti sejenak untuk mendengarkan diri kita sendiri. Padahal sejenak hening untuk merawat batin adalah bentuk keberanian terbesar. Itu adalah ikhtiar untuk tetap utuh di tengah semua hal yang berpotensi mengoyak kita dari dalam. Ya. Makanya jiwa membutuhkan nutrisi yang hanya dapat diberikan oleh makna, teman-teman. Prestasi dapat memberi kebanggaan sementara, tapi rasa bermakna memberi ketenangan yang menetap dalam jiwa kita. Jiwa bertumbuh bukan dari pujian atau materi, melainkan dari rasa bahwa keberadaan kita membawa kebaikan dan kasih, meskipun kecil. Di sana letak nutrisi yang paling dibutuhkan oleh nurani yang ingin terus hidup. Yang kelima, yang perlu teman-teman sadari, menemani diri sendiri adalah pakaian yang paling melindungi diri kita, teman-teman. Pernahkah kita merasa dikelilingi oleh orang-orang tetapi tetap merasa sendirian? Pernah nggak merasa di sisi itu? Di sekeliling kita ramai, banyak orang,
tapi sebetulnya kita merasa sepi dan sendirian. Itu karena jiwa membutuhkan teman yang lebih jujur. Dan teman yang paling setia seringkali adalah diri sendiri yang menerima, diri sendiri yang mendengar, bahkan diri sendiri yang memeluk setiap keterbatasan serta kekuatan dengan seimbang. Saat itu terjadi, saat itu terjadi buat kita teman-teman, jiwa terasa seperti mengenakan pakaian yang paling nyaman dan tak akan pernah ketinggalan zaman. Maka sahabat-sahabatku semuanya, jika kelak semua kelimpahan dunia sirna, apa yang tersisa dalam dirimu akan cukup membuatmu tetap merasa hidup, teman-teman. Itu pertanyaan pada diri kita. Apa yang membuat tetap merasa hidup kalau semua kelimpahan yang ada di materi ini hilang? Gak ada. Maka yuk belajar untuk bikin jiwa, ruh kita jadi kaya raya. Ya. Dan itu belajar. Ya. Belajar. Jadi kalau teman-teman dalam hal saya edukasi selalu di komal saya adalah tentang mengenai masalah rumah tangga. Ini selalu saya buat di komal-komal edukasi saya khususnya. Ingat teman-teman, pernikahan itu bukan tentang bahagia, tapi tentang menghancurkan ego akunya. Nikah itu jalan fana teman-teman, bukan tempat manja. Jadi kalau kita itu nikah untuk bahagia, kita salah niat sejak mulai akad perjanjian kita. Kalau hati kita tersentuh dan ego kita terusik, simpan. Ya, kalau memang saya menyampaikan ini, simpan nih, rekam ya edukasi saya. Dan andaikan ini menampar diri kita, bagikan biar yang lain ikut terbangun dalam sesi untuk berumah tangga nantinya. Bagikan komal ini ke teman-teman yang lain yang sedang berumah tangga atau ingin berumah tangga. Ingat, pernikahan bukan akad memiliki, tapi latihan melepas. Itu pernikahan tuh. Jadi pernikahan bukan akad memiliki, tapi latihan untuk melepas. Pasangan itu bukan milik kita. Pasangan itu adalah amanah yang suatu hari akan ditanya. Apakah kau jaga itu pasanganmu? Apakah kau kuasai pasanganmu itu? Nikah itu bukan tentang aku bahagia, tapi tentang siapa yang lebih dulu hancur egonya. Jadi kalau ada teman-teman nanya, Ustadz, banyak orang berkata pernikahan itu tempat bahagia, tempat cinta disempurnakan, tapi kenapa selalu pernikahan justru banyak luka ya Ustadz? Saya jawab, karena mereka masuk pernikahan dengan niat memiliki, bukan dikembalikan kepada sang pemilik. Maksudnya dikembalikan gimana Ustaz Hanafi? Ya, pernikahan bukan akad dua jasad. Itu hanya gerbang luar. Yang sejati adalah pertemuan dua ruh yang sedang diuji. Siapa yang lebih dahulu hancur egonya. Tapi Ustaz, bukankah menikah itu untuk saling membahagiakan? Saya bilang itu cuma bahasa pasaran. Bahasa pasar. Bahagia hanyalah efek samping, bukan tujuan. Tujuan nikah adalah mengenal sang pencipta lewat makhluk yang paling dekat dan paling menyakitkan. Siapa? Pasanganmu sendiri. Menyakitkan maksudnya gimana Ustadz? Karena pasangan itu adalah cermin kita. Dia memantulkan kekuranganmu yang paling kau sembunyikan. Ego, ingin menang, ingin dimengerti, ingin dibenarkan. Semua itu akan ditelanjangi oleh pernikahan, teman-teman. Ustaz, lalu ayat mereka itu pakaian bagimu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun itu gimana? Kamu tuh pakaian untuknya, dia pakaian untukmu. Itu apa maknanya Ustaz kalau begitu? Pakaian itu menutup aib. Menutup aib-aib kita, bukan membuka luka orang lain. Pakaian itu menghangatkan, bukan malah mencekik. Tapi hari ini banyak pasangan menjadikan nikah sebagai alat menuntut, bukan melindungi. Dan itu yang terjadi anakku. Jadi Ustadz, pasangan bukan milik kita kah? Saya jawab tidak benar. Bahkan ruhmu pun bukan milikmu. Ya. Tidak benar kalau kau mengatakan bahwa pasangan itu milikmu. Berarti bukan milik saya saat pasangan saya. Ia nggak akan pernah jadi milikmu. Bahkan ruhmu pun bukan milikmu. Suami istri itu hanyalah dua amanah.
yang dititipkan sementara untuk diuji. Siapa yang menjaga? Siapa yang menguasai? Berarti Ustadz, cinta manusia itu tidak cukupkah? Cinta manusia itu fana. Hari ini hangat, besok bisa dingin. Jika pernikahan hanya berdiri di atas rasa, dia akan runtuh saat rasa itu berubah. Ya, ingat itu. Kalau pernikahan hanya berdiri di atas rasa, maka dia akan runtuh saat rasa itu berubah. Lalu Ustadz, cinta yang sejati itu apa sih Ustadz Hanafi? Teman-teman yang dirahmati Allah. Ya, cinta kepada Allah lah yang sejati. Pasangan itu hanyalah wasilah. Pasangan itu wasilah. Jalan. Bukan tujuan akhir. Itu pasangan. Bukan tujuan akhir. Kesalahan terbesar dalam pernikahan adalah apa? Menjadikan pasangan sebagai Tuhan kecil yang harus selalu memenuhi harapan. Itu yang terjadi. Ustadz, berat sekali ya Ustadz. Menikah seperti mati perlahan kalau gitu Ustadz. Memang pernikahan mengajarkan fana sebelum fana. Mati sebelum mati. Mati dari keakuan sebelum mati dari jasad. Ustadz, kalau gagal gimana Ustadz? Yang gagal bukan pernikahannya. Yang gagal adalah ego yang menolak luruh. Ya. Ustadz, di akhir nanti apa yang akan ditanya? Bukan seberapa bahagia kalian nanti yang ditanya sama Allah. Tapi sudahkah kamu saling menolong kembali kepadaku? Saling mengingatkan pasanganmu untuk kepadaku? Dan kalau enggak gimana Ustadz? Maka nikah hanya akan jadi kontrak dunia saja. Bukan ibadah makrifat kepada Allah. Lalu Ustadz, apa kalimat terakhir pernikahan hakiki Ustadz? Kalimat terakhir hakiki dalam pernikahan itu bukan aku cinta kamu. Tapi satu kalimat yang tersisa setelah semua rasa hancur. La ilaha illallah. Tak ada yang patut dituju, disembah. Kecuali dia sang pencipta. Nikah itu fana. Lalu banyak ada kalimat, apakah ini takdir Ustadz? Ketika aku dikhianati nama seseorang. Ini takdir, apa bukan pengkhianatan Ustadz? Ya, yang memisahkan bukan manusia tapi Allah teman-teman. Kalau kamu masih menyebutnya pengkhianatan, berarti kamu belum siap menerima takdir. Yang hancur itu bukan rumah tanggamu, yang hancur adalah sandaranmu pada manusia. Tahan egomu, dengarkan sampai akhir. Ini bukan untuk yang ingin dibela teman-teman. Bagi teman-teman yang sekarang ini, saya itu dikhianati Ustadz sama dia. Lalu saya bisa cerai. Ingat, buat orang-orang yang sudah menikah, ajak pasangannya duduk di sini, ngaji di sini. Ajak teman-teman yang sudah menikah atau ingin menikah, kumpul yuk, bareng di sini edukasi. Ya. Ya, yang bilang menyebut pengkhianatan berarti kamu belum siap menerima takdir. Yang hancur itu bukan rumah tanggamu, yang hancur adalah sandaranmu kepada manusia. Yuk tahan egonya, dengarkan sampai akhir kalimat saya. Ini bukan untuk yang ingin saya bela siapapun, enggak, tapi untuk yang ingin sembuh. Dan kalau hati bergetar, ayo bagikan link ini kepada teman-teman sahabat yang lain malam ini. Ustadz, saya mau nanya Ustadz, apa? Saya ingin jujur, saya bercerai dan saya marah. Kenapa? Karena saya merasa dizalimi Ustadz. Saya merasa dikhianati. Saya merasa lebih merasa lebih suci daripada dia. Dia selalu selingkuh, dia selalu ini. Padahal saya kan enggak Ustadz. Saya katakan berhenti. Kalimat terakhir itu adalah akar lukamu. Karena kamu merasa lebih baik daripada pasanganmu. Maksudnya Ustadz gimana sih? Saat kamu merasa paling benar, disitulah Allah mulai menghancurkan sandaranmu. Perceraianmu bukan dimulai dari, ia dimulai saat egomu naik dalam mimbarmu. Jadi saya salah kah Ustadz? Tidak, nggak salah. Tapi juga bukan dia yang salah. Yang salah adalah keyakinanmu. Bahwa kamu pantas bahagia dengan caramu sendiri, itu masalahnya. Jadi Ustadz, bukankah saya ini sudah sabar, sudah bertahan, sudah mengalah Ustadz?
Saya jawab, sabar yang menuntut balasan bukan sabar. Itu namanya transaksi. Paham? Sabar yang menuntut balasan itu bukan sabar. Itu namanya transaksi. Mengalah sambil menunggu itu dimenangkan, bukan ikhlas. Itu namanya strategi. Paham? Bikin status tuh. Kau catat itu. Sabar yang menuntut balasan bukan sabar, itu namanya transaksi. Mengalah sambil menunggu dimenangkan itu bukan ikhlas, itu namanya strategi. Paham? Ustaz, lalu apa hakikat perceraian ini Ustaz? Ini saya lagi bercerai, ini gimana maksudnya nih hakikatnya Ustaz? Allah sedang menceraikanmu dari ilusi. Ilusi itu bahwa pasangan adalah sumber aman. Ilusi bahwa cinta manusia bisa menyelamatkanmu. Ilusi bahwa engkau cukup kuat tanpa Allah. Tapi dia yang pergi Ustadz, tinggalin saya. Yang pergi hanyalah alat. Dan Allah adalah pelakunya. Jika Allah tidak menggerakkan hatinya, sejuta alasan pun tak akan cukup untuk berpisah. Paham? Tapi Ustadz, ini saya nih tidak perlu merasa disakiti Kak Ustadz. Justru rasa disakiti itulah penyakitnya. Rasa sakitnya itu adalah penyakitnya. Rasa disakiti itulah penyakitnya. Orang yang melihat takdir tidak sibuk dia menjadi korban. Kalau memang dia beriman kepada khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan dia percaya dengan takdirnya Allah. Dia nggak sibuk menjadi korban. Yang sibuk menjadi korban adalah ego yang ingin dibela, teman-teman. Kok kelihatannya kejam banget ya Ustadz ya. Tasawuf memang kejam pada ego, tapi lembut pada jiwa. Allah tidak sedang menghukummu. Allah sedang menarik paksa hatimu yang selalu lengket pada makhluk. Paham? Tapi Ustadz, kenapa sih harus lewat perceraian? Dengarkan santriku, kenapa harus lewat perceraian katamu? Karena nasihat tidak mempan, doa tidak cukup, dan kenyamanan membuatmu lupa diri. Maka Allah runtuhkan rumah agar engkau menemukan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Apakah ini berarti saya gagal Ustaz? Tidak. Kau tidak gagal, yang gagal adalah rencanamu, yang berhasil adalah takdirmu. Lalu Ustadz, apa yang harus saya lakukan sekarang Ustadz? Please. Hentikan narasi suci tentang dirimu. Saya ulang, hentikan narasi suci tentang dirimu. Hentikan kisah jahat tentang dia. Dan mulai katakan, ya Allah, jika engkau memisahkan kami, pasti ada kebaikan yang tidak sanggup kupahami. Ustadz, bagaimana kalau saya masih merasa ada nangis, sedih Ustadz? Ya udah, kalau sedih, kalau nangis, nangislah. Tapi jangan menuduh. Tangis yang ridho akan mengangkatmu. Tangis yang menyalahkan akan menenggelamkanmu. Ustadz, kok saya jadi mengerti ya sekarang Ustadz? Bahwa saya bukan diceraikan pasangan, tapi saya sedang diceraikan dari ego saya sendiri. Dan hanya orang yang berani diceraikan egonya yang layak didekatkan kembali kepada Allah Rabbu Jalla Jalaluh, teman-teman. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Teman-teman, saya sambil ngopi. Oh, ma. Lanjut teman-teman. Jangan keluhkan musibah yang kita alami. Dan jangan anggap diri kita itu suci. Nah, 3 hal ini teman-teman, itu tampak sederhana, tapi menjadi ukuran sejati kedalaman hati seseorang. Ya, sebab apa? Sabar itu bukan hanya tentang menahan diri dari amarah atau nangis, melainkan tentang apa? Tentang kemampuan. Kemampuan di mana menjaga batin tetap hening di tengah badai kita lagi hiruk pikuk di kota Jakarta, kita tetap menjaga batin yang hening gitu. Tidak menceritakan derita, itu berarti menahan diri dari keinginan mencari simpati manusia, teman. Ya.
Ini bukan tentang menutup diri, tapi tentang menjaga kemurnian niat. Bahwa mengadu terbaik hanya kepada Sang Pencipta. Sementara itu tidak mengeluhkan musibah mengajarkan kita untuk apa? Untuk melihat ujian sebagai cara Tuhan menumbuhkan jiwa kita. Bukan sebagai bentuk hukuman. Maka dalam setiap luka tersembunyi hikmah yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sabar dan ridho atas ketetapan Sang Pencipta. Ya. Dan yang terakhir, jangan anggap diri kita itu suci. Sebab apa? Ketika hati merasa telah sabar, di sanalah kesombongan itu muncul. Halus banget munculnya. Mulai tumbuh. Sabar sejati tidak pernah memandang dirinya istimewa, teman. Dia justru tunduk, sadar bahwa apa? Segala keteguhan adalah karunia dari Sang Pencipta, bukan hasil kekuatan diri. Maka kesabaran yang paling tinggi adalah ketika seseorang tetap rendah hati, ya, walaupun ada ujian gitu. Tetap bersyukur di tengah kehilangan dan tetap lembut meski dunia terasa keras buat dia. Itu teman-teman. Paham ya? Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Gitu teman-teman.